Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil telah jurnal internasional dengan tema endokrin pada fase intra-anestesi yang direview oleh saya, Harnita, dan Azaria. Yang pertama dari judulnya yaitu Intraoperative Thyroid Storm, a Case Report. Review Azaria Wulandari dan Harnita. Tanggal review 19 November 2021. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu seorang wanita berusia 18 tahun yang dirawat karena penyakit Graves menjalani tiroidektomi elektif. Metode penelitiannya yaitu case study. Untuk jurnalnya yaitu kita ambil dari The American Association of Nurse Anesthesia. Tahun penelitiannya yaitu 2010. Volumenya volume 78 nomor 2. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengingatkan praktisi bahwa tiroid badai dapat terjadi terutama penanganan yang tidak memadai pasien, seperti dalam kasus yang dijelaskan pada jurnal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kasusnya. Pasien masuk pagi hari. Pasien dengan berat badan 78 kg, nadinya 113 kali per menit, tekanan darahnya 134/71 mm merkuri, suhu mulutnya 36 derajat Celcius. Pasiennya diberikan premedikasi dengan menggunakan 2 mg midazolam, 0,2 mg glikopirolat, dan 2 isapan albuterol. Pasien akan dibius dengan anestesi umum dengan endotrakeal dan diberikan induksi 130 mg propofol, 150 gram fentanyl, dan 50 mg rocuronium. Dosis tunggal esmolol 20 mg diberikan sesaat sebelum induksi dilakukan. Intubasi anestesi dipertahankan menggunakan isofluren 1,2% hingga 2,5%. Dinitrogen oksida 50% dan 50% oksigen. 30 menit setelah sayatan kulit, ketika ahli bedah mulai membedah di sekitar kelenjar tiroid, peningkatan detak jantung dari 110 menjadi 114 hingga 120 denyut per menit. Tambahan bolus fentanyl 50 gram dan esmolol 20 mg diberikan. Suhu tubuhnya mulai naik antara 0,3 derajat Fahrenheit dan 0,4 derajat Fahrenheit setiap 15 menit. Pasien dilakukan pendinginan dengan cara mengalihkan selimut penghangat di bawah pasien ke mode pendingin menjadi 32 derajat Celcius dan kantong es diletakkan di sekitar kepala dan leher serta lingkungan selangkangan. Suhu ruangan diatur menjadi 21 derajat Celcius serta pemberian infus cepat 500 ml ringer laktat dingin. Dari pembahasan artikel, penulisnya sudah menuliskan kapan waktu kasus diambil. Setiap tindakan yang dilakukan dituliskan secara rinci dari awal pasien masuk ke ruang operasi sampai pasien dipindahkan. Untuk hasil setelah intraoperatif, pembacaan oksimetri nadi tetap pada 97% hingga 100% dan tekanan darahnya stabil pada 105/40 hingga 120/50 mm merkuri. Suhu tubuh pasien stabil pada 38,6 derajat Celcius dan tetap pada level ini untuk 2 jam terakhir operasi. Tiroidektomi subtotal diselesaikan dalam 6 jam dengan kehilangan darah minimal. Total 10 mg metoprolol diberikan dan 8 mg morfin dititrasi menjelang akhir operasi. Kelumpuhan otot diberikan reverse atau dibalik dengan neostigmin. Diberikan sebesar 3 mg dan glikopirolat 0,2 mg. Pasien itu diekstubasi dan dipindahkan ke unit perawatan intensif.
Dari hasil, penulisnya sudah menuliskan hasil dari tindakan dan mencantumkan pula monitoring post-operasi di ruang perawatan intensif. Kelebihan dari penelitian ini yaitu penata laksanaannya sudah ditulis dengan rinci hingga pasien dipindahkan dari meja operasi ke ruang perawatan intensif. Judulnya juga sudah sesuai dengan isi kasus. Untuk kekurangannya, tidak dituliskan saran untuk penelitian selanjutnya, abstraknya juga tidak lengkap, kemudian tidak disebutkan kekurangan dan kelebihan dari penelitian, dan tidak menjelaskan perizinan studi kasus yang dilakukan. Untuk P-nya dari pasiennya, yaitu seorang wanita yang berusia 18 tahun yang dirawat karena penyakit Graves menjalani tiroidektomi elektif. Intervensinya tidak ada intervensi dan tidak ada compression atau pembanding. Outcome-nya, tiroidektomi subtotal diselesaikan dalam 6 jam dengan kehilangan darah minimal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.